Halo adik-adik semuanya. Kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah selesai ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik semuanya cek di sekitarnya. Ada nggak makanan dan minuman di sekitarmu? Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, Kak Elhana senang sekali hari ini boleh kembali bersama dengan adik-adik untuk beribadah. Adik-adik yang di rumah, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu, Kak Elhana meminta kita semua untuk duduk yang tenang, duduk yang manis, kita memulai ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kekuatan ya Bapa untuk dapat kembali berkumpul untuk beribadah. Dan pagi ini ya Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, kiranya Bapa Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah kami, kiranya Tuhan Engkau mau pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, Kak Elhana mau ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Shalom adik-adik, hari ini suka cita kan? Pasti suka cita. Kita nyanyi yuk. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Adik-adik yang di rumah, tahu tidak tema kita pada minggu ini apa? Ada yang bisa tebak? Kalau nggak ada yang bisa tebak, Kak Elhana mau kasih tahu tema kita pada pagi hari ini, yaitu tidak suka marah-marah. Hayo, siapa nih yang di rumah suka marah-marah? Mungkin sama kakak, sama adik, sama papa atau mama di rumah. Adik-adik semuanya, pagi hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu tidak suka marah-marah. Adik-adik semuanya yang di rumah boleh silahkan duduk kembali. Adik-adik yang di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan pujian Ku Ingin Dengar Cerita.
Shalom, selamat pagi. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan cerita, namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan boleh tinggal di dalam hati kami, supaya dapat menolong dan menuntun kami menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, karena sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, minggu lalu kan kita sudah mendengarkan cerita tentang sabar. Siapa yang sudah sabar di rumah? Nah, minggu lalu itu kita sudah mendengarkan cerita tentang Ayub yang sabar, Bapak Ayub yang sabar. Nah, walaupun dia sakit, kehilangan anaknya, kehilangan hartanya, tetapi Bapak Ayub tetap sabar. Hari ini kita masih akan tetap belajar tentang sabar. Nah, anak-anak, sabar itu apa? Sabar itu artinya tidak cepat marah-marah. Sabar tidak cepat marah-marah. Sabar artinya ketika mama suruh nak setelah main rapikan mainan harus tidur siang ya, tidak boleh marah-marah. Mama, saya masih mau main. Berarti karena itu sikap yang tidak sabar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang ada seorang bapak namanya Bapak Musa yang dihukum oleh Tuhan karena Bapak Musa kurang sabar. Nah, yuk kita nonton sama-sama. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air pada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Oleh karena orang Israel telah bertengkar mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba. Nah, anak-anak, dari video ini kita belajar bahwa ternyata Bapak Musa itu adalah pemimpin bangsa Israel.
Tuhan menyuruh Bapak Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, waktu sudah di padang gurun, mereka kehausan, bangsa Israel kehausan. Lalu bangsa Israel marah-marah kepada Musa. Bangsa Israel bertengkar dengan Musa. Musa, kami sudah haus. Nah, lalu Tuhan menyuruh Musa untuk memukul batu tersebut, batu yang ada di situ, supaya air bisa keluar dari batu. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Ternyata Musa marah, lalu Musa memukul batu itu 2 kali. Ya. Lalu karena Musa marah, maka Tuhan memberi hukuman kepada Musa. Nah, anak-anak, hukumannya apa? Hukumannya adalah Bapak Musa tidak boleh memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Jadi Bapak Musa hanya naik di atas gunung lalu melihat tanah perjanjian ke bawah. Nah, anak-anak, jadi di rumah anak-anak harus belajar untuk taat dan bersabar. Sabar itu apa? Tidak boleh marah-marah. Nah, kalau orang tua kasih tahu, orang tua ingatkan, setelah bermain nanti tidur siang ya nak. Nah, harus ikut, harus taat kepada orang tua, harus sabar, tidak boleh melawan, menangis, apalagi sampai menangis. Demikian cerita kita hari ini. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong dan memberkati kami untuk mendengarkan cerita firman-Mu pada hari ini. Sekarang Tuhan, kami diajar untuk sabar. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami boleh sabar, supaya kami boleh taat kepada Tuhan dan kepada Mama Papa. Terima kasih, ini doa syukur kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan memberikan persembahan. Sambil menyiapkan persembahan kita menyanyikan pujian Bawa Persembahanmu. Tapi tunggu dulu, gimana ya cara memberikan persembahan? Kalau begitu kita mau menonton video yang berikut ini. Kak, gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan 2 cara. Cara yang pertama gimana kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya kak, gampang. Terima kasih banyak ya kak. Sama-sama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahan
Mari adik-adik semuanya kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Tuhan Yesus, pada hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur Engkau boleh memberkati kami dengan berkat-Mu yang begitu banyak dalam hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mau memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk memperluas kerajaan surga-Mu ya Bapa di bumi ini. Juga Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Papa dan Mama dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap pekerjaan dan juga tanggung jawab mereka. Pimpin mereka ya Tuhan, dan kiranya Bapa Engkau memberkati kami semua yang sudah memberikan persembahan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, yuk kita lihat video teman-teman dan juga adik-adik kita yang sudah mengirimkan video ayat hafalan mereka. Halo teman-teman, halo Miss. Perkenalkan nama saya Natana Pambuan. Ayat hafalan minggu ini Efesus 4 ayat 26a. Apabila kamu menjadi malah, janganlah kamu berbuat dosa. Terima kasih, shalom. Tuhan Yesus memberkati, dah. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Dadah, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Efesus 4 ayat 26 bagian A. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Bye-bye. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Dah, selamat hari Minggu. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Selamat hari Minggu, semoga Tuhan memberkati. Dadah. Dadah. Halo teman, ayat hafalan kita hari ini terdapat di Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bye-bye. 4 ayat 26a. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Efesus 4 ayat 26a. Apabila
kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Efesus 4 ayat 26a. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Efesus pasal 4 ayat 26a. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Amin. Dadah. Salam Elehem. Tuhan memberkati. Dadah. Wah, ternyata hebat-hebat ya teman-teman dan juga adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Yuk kita berikan jempol. Hebat! Oke, adik-adik yang mungkin mau memberikan video ayat hafalan mereka, adik-adik semuanya masih punya kesempatan di minggu depan. Nah, caranya gimana ya untuk mengirimkan videonya? Caranya adalah minta papa atau mama merekamkan, kemudian kirimkan videonya di nomor yang ada di bawah ini. Jangan sampai terlambat ya mengirimkannya. Ayat hafalan kita untuk minggu depan diambil dari Amsal 15 ayat 18a. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Adik-adik semuanya, Kak Elhana mau ajak kita semua bangkit berdiri, kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari adik-adik dalam sikap yang baik kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih banyak Bapa untuk ibadah di pagi hari ini yang boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan apa yang sudah kami dengarkan yaitu firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau berkati. Berkati juga ya Tuhan persembahan yang sudah kami beri. Dan minggu depan ya Bapa kami akan bertemu kembali, kiranya Tuhan Engkau berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur ya Tuhan untuk ibadah kami di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya untuk melakukan firman yang sudah diberitakan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.